semuanya. Oke, saya di sini akan membahas mengenai adat pernikahan budaya Cina, khususnya pada etnis Teochew yang merupakan salah satu etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat terbagi menjadi 3, yaitu Kek atau Hakka, Teochew atau Hoklu, dan Hokkien atau Kanton. Perkawinan dalam tradisi budaya Tionghoa, khususnya bagi etnis Tionghoa yang ada di Pontianak, Singkawang, atau wilayah Kalimantan Barat lainnya merupakan prosesi pernikahan yang tidak dapat diubah, meski telah menganut agama Kristen atau Katolik. Untuk tradisi budaya ini merupakan prosesi sakral yang melibatkan banyak unsur kekeluargaan dan budaya Tionghoa yang sangat ketat. Ada beberapa tahapan pernikahan dalam budaya Tionghoa, yaitu pranikah atau persiapan dan perjodohan, lamaran dan pertunangan, pernikahan, resepsi, dan tradisi setelah menikah. Baiklah, saya akan membahas 5 tahapan pernikahan budaya Tionghoa ini. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan dan perjodohan. Dalam tahap persiapan atau perjodohan, biasanya calon mempelai sudah saling mengenal atau berpacaran. Namun, ada juga pasangan yang pernikahannya diatur oleh keluarga, teman, kerabatnya, yang dimana mereka belum mengenal satu sama lain, sehingga diberi kebebasan untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, setelah itu baru diputuskan apakah mereka mau melanjutkan pernikahan. Jika setuju, maka calon pengantin bisa memberitahukan kepada keluarganya. Setelah itu, ditunjuk seorang gunang untuk menjembatani komunikasi antar kedua keluarga mempelai. Gunang sendiri biasanya disewa oleh mempelai pria untuk menyampaikan keinginan dan persyaratan dari keluarga mempelai wanita. Gunang biasanya dibayar dengan ampau yang berisikan uang tunai yang telah ditentukan sejak awal. Yang unik dalam pembayaran gunang ini adalah jumlahnya biasanya dalam kelipatan angka keberuntungan, seperti angka 8 dan 9. Angka 8 berarti terus-menerus, artinya pernikahan itu abadi. Sedangkan angka 9 adalah angka yang terbesar, yang berarti besar, agung, dan makmur. Filosofi angka ini dalam pernikahan akan membawa kemakmuran, kekayaan, dan kemuliaan bagi pernikahan. Setelah itu, pengantin pria akan menemui dukun atau yang biasanya disebut dengan loya untuk menentukan tanggal, hari, dan bulan untuk Sangjit, Tenghan, dan Kangteh sesuai dengan Feng Shui. Di sini, loyalah yang akan menentukan tanggal pertunangan sesuai dengan tanggal lahir dan perbedaan usia. Setelah menemukan waktu yang terbaik, pengantin pria akan mempersiapkan barang untuk pertunangan yang dikenal sebagai Sangjit, yang berlangsung secara bersamaan dengan lamaran, yaitu Tenghan. Tradisi Tionghoa meyakini bahwa kehadiran loya saat persiapan pernikahan akan menghindari nasib buruk atau kejadian yang mungkin terjadi kapan saja. Peristiwa yang paling buruk dalam budaya Tionghoa adalah kematian salah satu anggota keluarga, sehingga upacara pernikahan biasanya akan dipercepat atau bahkan ditunda, sehingga loya akan memberikan 2 pilihan waktu yang berbeda. Untuk pilihan pertama, sebelum peringatan kematian ke-100, yang diyakini bahwa almarhum masih ada di dunia, atau pilihan kedua setelah 3 tahun hari pembersihan makam, yaitu Siku, sebagai waktu untuk berduka cita atau berbela-sungkawa. Selanjutnya adalah upacara pertunangan atau Sangjit. Dalam budaya aslinya, prosesi lamaran, Sangjit, dan Tenghan merupakan 3 prosesi yang terpisah. Sebelumnya, lamaran dilakukan sebagai prosesi pertama yang dipandu oleh gunang yang bertugas menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki di rumah mempelai wanita.
Sangjit adalah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan dan pertunangan. Ini adalah prosesi penyerahan hadiah dari pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita dan sekaligus memberikan tanggal, bulan, dan waktu lamaran. Sedangkan Tenghan adalah acara yang biasanya dipimpin oleh Yunang, di mana calon pasangan akan bertukar cincin dan calon mempelai wanita menyerahkan hadiah sebagai balasan kepada calon mempelai pria. Saat ini, lamaran dan pertunangan Tenghan dan pertukaran kado Sangjit digabungkan menjadi satu untuk menyederhanakan pernikahan menurut tradisi budaya Tionghoa. Dalam acara perayaan ini, kain yang digunakan adalah kain berwarna merah yang melambangkan keceriaan, hajatan, sekaligus lambang kebahagiaan calon pengantin dan kedua keluarga. Prosesi Tenghan dimulai saat Yunang, keluarga calon mempelai pria, dan hadiah biasanya diberikan dengan tandu oleh dua orang yang ditunjuk oleh Yunang. Kemudian, Yunang akan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari keluarga calon pengantin pria dan akan memberitahu keluarga pengantin wanita tentang niat mereka untuk melamar pengantin wanita. Saat lamaran diterima, maka prosesi akan dilanjutkan ke prosesi Sangjit. Hadiah yang diberikan pun dalam jumlah genap dan biasanya dibuat dalam 2 paket karena dibagikan secara terpisah untuk keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Penyerahan bingkisan yang harus dibawa oleh calon mempelai pria yaitu yang pertama, makanan kaleng seperti jamur, kacang polong, babi, dan lain-lain. Makanan yang berat ini memiliki arti bahwa seorang pria siap menghidupi istrinya dan memiliki hubungan yang langgeng. Yang kedua, buah-buahan seperti jeruk mandarin yang melambangkan buah keberuntungan, apel melambangkan rezeki, serta pir yang melambangkan rezeki besar. Jumlah buahnya pun harus berjumlah genap, minimal 6, karena angka 2 terlalu sedikit sedangkan angka 4 menandakan kesialan atau kematian. Yang ketiga, anggur. Artinya, pria cukup dewasa untuk mengarungi kepahitan dan manisnya kehidupan rumah tangga. Yang keempat, manisan jeruk, melambangkan manisnya kerja keras. Yang kelima, sepasang lilin merah yang menandakan sebuah lampu yang melindungi calon keluarga baru dari segala pengaruh negatif. Lilin ini biasanya bercorak naga atau burung pionik atau burung hong yang berpasangan. Yang keenam, teh riau, permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Artinya rumah tangga kedua calon mempelai akan selalu semanis rasa teh riau. Yang ketujuh adalah 2 tandan undangan. Undangan ini akan dibagikan kepada pengantin wanita secara berkelompok, kemudian sisanya untuk pengantin pria. Yang kedelapan, uang dalam ampau tidak dimasukkan ke dalam usungan saat membawa hadiah pertunangan, tetapi dipegang oleh calon mempelai pria untuk diberikan kepada orang tua mempelai wanita untuk membiayai kerja keras kedua orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan mempelai. Yang kesembilan adalah daging babi, kepala, kaki, atau babi kalingan. Kehadiran babi merupakan simbol atau tanda suatu perayaan. Selain barang-barang itu, pengantin pria juga diperbolehkan membawa hadiah tambahan berupa perlengkapan untuk calon mempelai wanita, seperti kosmetik, tas, sepatu, sendal, baju tidur, dan perhiasan. Acara selanjutnya adalah pertukaran cincin. Setelah tukar-menukar cincin, mempelai wanita biasanya memberikan hadiah kepada pihak mempelai pria yang dinamakan keceng. Keceng sendiri terdiri dari yang pertama, ciateng atau perlengkapan menjahit yang berisi jarum, 5 benang, kain, gunting, dan peniti. Ciateng merupakan simbol harapan agar kedua mempelai senantiasa terikat, awet, dan terawat. Yang kedua, lampu minyak atau lampion
Yang ketiga, satu set teko dan cangkir untuk kang teh. Yang keempat, sebuah cermin. Yang kelima, sepasang kipas angin. Yang keenam, sebuah wadah atau baskom untuk soy mincuy. Yang ketujuh, sepasang boneka anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, sisir. Yang kesembilan, sendal. Yang kesepuluh, panci. Yang ke-11, sepasang handuk besar berbentuk angsa. Dan yang ke-12 adalah dua handuk kecil untuk soy mincuy. Hadiah pertunangan atau keceng dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke rumah mempelai pria. Keceng ini digendong dengan tandu bersama dengan setengah dari hadiah pertunangan dari pengantin pria. Setelah diajak oleh biunang untuk masuk ke rumah mempelai pria, akan ada kuisyo, sebuah tradisi di mana mempelai wanita membuka koper dan menunjukkan isi koper di depan keluarga mempelai pria. Untuk langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan, seperti membagikan undangan, melakukan foto prewedding, membentuk panitia resepsi, dan lain-lainnya. Untuk kertas yang digunakan dalam undangan adalah berwarna merah. Ada beberapa hal unik dari kartu undangan tersebut, seperti pinang, teliau, dan manisan. Arti dari buah pinang yang terselip di dalam amplop kecil berwarna merah adalah penerima undangan sangat diperlukan untuk datang. Secara spesifik, teliau yang disisipkan dalam undangan menandakan undangan diberikan kepada keluarga. Adapun permen dalam undangan merupakan cenderamata bagi penerimanya, yang mencerminkan harapan pasangan berbagi kebahagiaan dan hari-hari manis dengan orang yang diundang. Selanjutnya adalah tradisi pernikahan. Pernikahan dalam tradisi Tionghoa ini hanya memiliki satu acara utama, yaitu kang teh. Kang teh akan diadakan di dua tempat, yaitu di rumah pengantin wanita dan rumah pengantin laki-laki. Sehari sebelum pernikahan, di rumah pengantin wanita akan dilakukan kyumin, yaitu membuka wajah. Ritual ini bertujuan untuk menghilangkan rambut halus di wajah sehingga mengeluarkan aura kecantikan dari sang pengantin wanita. Saat fajar, sebelum pengantin wanita mulai berdandan, dia akan mandi dengan 7 bunga dan daun maco. Tradisi ini dikenal dengan Seu Heu Chui yang bertujuan untuk mengeluarkan kesialan, mengusir roh jahat, menolak bala bantuan, dan membuat pengantin wanita aromatik dan bersinar. Setelah Seu Heu Chui, pengantin wanita akan didandani dan mengenakan pakaian berwarna putih. Pakaian berwarna putih mencerminkan sebagai kesucian, dan pengantin pria sendiri pun juga akan mengenakan pakaian berwarna putih. Jadi sebelum pernikahan, pengantin pria akan menyalakan lampion atau lampu di sudut kamar pengantin sebagai tanda bahwa kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri baru saja dimulai. Lampu minyak atau lentera ini tidak dimatikan selama 3 hari berturut-turut. Pengantin pria juga harus membawa angpau yang berisikan uang tunai dan membagikan angpau kepada keluarga mempelai wanita dan anak-anak. Biunang akan memasuki rumah pengantin wanita dan memberitahu semua orang bahwa pengantin pria telah datang, dan pengantin wanita akan diberi kain putih pada wajahnya. Selanjutnya, biunang akan mengajak mempelai pria untuk berdoa 4 arah dan bersujud sebanyak 3 kali di depan pintu sebelum memasuki rumah pengantin wanita, sebagai simbol untuk menghormati dan meminta berkah dari dewa dan leluhur. Saat mempelai pria memasuki pintu, ia dilarang melangkah, menyentuh, atau tersandung antara batas lantai dalam dan lantai luar. Pengantin pria nantinya akan disambut oleh adik mempelai wanita yang akan memberinya sepasang botol minyak yang diikat dengan pita merah. Kemudian ditukar dengan sepasang bungkus merah yang diikat dengan pita merah dari pihak mempelai pria.
Pengantin pria dan pengantin wanita juga tidak diperbolehkan bertemu di ruang tamu. Jadi, setelah memberi hormat kepada orang tua, pengantin pria akan langsung dibawa ke kamar mempelai wanita. Di kamar mempelai wanita, ia akan melepas kain yang menutupi wajah pengantin wanita dan memberinya seikat bunga. Setelah itu, pengantin wanita diminta untuk menyajikan suguhan kepada semua saudara pengantin wanita yang disebut dengan acara Cai Mau Le Chia. Sajiannya berupa nasi bundar manis, ketan merah putih yang disajikan ke dalam mangkuk. Cai Mau Le Chia artinya saudara perempuan kedua mempelai bisa mendoakan kehidupan pernikahan mereka agar tetap lengket seperti ketan dan harmonis. Selanjutnya adalah acara pesta teh atau kang teh yang dipimpin oleh Brunang. Tradisi kang teh bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga atau kerabat dengan menyajikan teh. Brunang akan memanggil anak tertua keluarga pengantin wanita, dimulai dengan kakek nenek dari pengantin wanita. Saat kakek mempelai wanita dan nenek sudah meninggal dunia, kursinya akan dikosongkan dan diberi kain merah, tetapi tetap akan dihormati dan diberi teh. Dalam tradisi kang teh, hanya sesepuh yang dapat berpartisipasi di kang teh. Misalnya kakek, nenek, ayah dan ibu, kakak atau kakak laki-laki dari pengantin wanita, atau perempuan yang sudah menikah, paman, bibi, dan sejenisnya. Sedangkan untuk saudara kandung yang lebih muda atau lebih muda dari kedua mempelai tidak akan berpartisipasi di kang teh. Setelah kakek nenek mempelai wanita, maka Brunang akan memanggil orang tua mempelai wanita. Kedua mempelai akan memberi hormat, lalu berlutut dan menyajikan 2 cangkir teh kepada orang tua mempelai wanita. Orang tua mempelai wanita menyesap teh 3 kali, lalu meletakkan cangkir teh dan memberikan perhiasan angpau sebagai gantinya. Perhiasan terpenting yang harus diberikan oleh orang tua mempelai wanita kepada mempelai pria adalah emas berbentuk cicak atau cileng. Cileng atau cicak dipercaya dapat membawa rezeki atau keberuntungan, dan harapannya pernikahan kedua mempelai senantiasa diberi keberuntungan yang tak terbatas. Namun, beberapa pasangan saat ini menggunakan karakter atau hewan favorit mereka. Selanjutnya, upacara akan dilanjutkan dengan sajian teh kepada saudara dari mempelai wanita yang telah menikah. Dilanjutkan oleh paman atau bibi dari mempelai wanita. Angpau atau perhiasan dari keluarga mempelai wanita akan diberikan dan disimpan oleh mempelai pria, dan sebaliknya, angpau atau perhiasan yang diberikan oleh keluarga mempelai pria akan diberikan kepada mempelai wanita. Selanjutnya, Brunang memanggil anak-anak, baik keponakan maupun sepupu pengantin, untuk menyapa kedua mempelai. Kemudian, pengantin pria akan memberikan angpau kepada anak-anak sebagai simbol berbagi kebahagiaan. Setelah kang teh selesai, Brunang akan meminta pengantin wanita untuk membawa barang dan keperluannya yang telah diatur di dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengantin wanita akan membawa koper berisi baju, uang, emas, dan tas kecil yang berisi koin yang dililitkan pada selembar kertas merah dan bertuliskan puisi dalam tulisan Cina yang memiliki arti yang baik. Puisi ini mendoakan kebahagiaan untuk kehidupan pernikahan mereka. Koper ini akan dibuka saat calon pengantin tiba di rumah pengantin pria. Pada saat membuka koper, pengantin pria akan membeli kunci koper dari pengantin wanita. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa ketika pengantin pria membeli kunci koper, maka pengantin wanita harus menginjak kaki pengantin pria agar dapat dikendalikan oleh pengantin pria. Kemudian, Brunang menutup acara di rumah pengantin wanita dan menginformasikan waktu kedatangan keluarga pengantin wanita untuk jamuan sederhana di rumah pengantin pria. Sesampainya di rumah mempelai pria, mempelai wanita diharuskan berdoa ke 4 penjuru untuk menghormati dan meminta restu dari para dewa dan arwah leluhur.
Dilanjutkan dengan sujud di depan pintu 3 kali. Saat memasuki rumah, mempelai wanita juga dilarang menginjak atau menendang pintu agar tidak mengalami kesialan atau perceraian. Setelah itu, Biunang akan memimpin upacara Kangteh mulai dari yang paling tua. Rangkaian kegiatan Kangteh tetap sama seperti di rumah mempelai wanita. Hanya untuk angpau dan perhiasan emas akan diberikan kepada mempelai wanita, bukan mempelai pria. Setelah selesai, Biunang memanggil orang tua pengantin pria ke prosesi Ngau Tuchi. Dalam prosesi ini, orang tua mempelai pria diminta untuk mengisi semua kantong di pakaian mempelai pria dengan angpau. Biasanya ada 5 atau 7 kantong. Hal tersebut bertujuan agar keturunan kedua mempelai diberikan kemakmuran dari generasi ke generasi. Setelah prosesi Kangteh selesai, prosesi berikut adalah perjamuan sederhana yang disebut Ciacin atau perjamuan keluarga kecil Cakto, juga dikenal sebagai perjamuan bundar. Ciacin atau Cakto biasanya memiliki waktu yang ditentukan dan diikuti oleh kedua orang tua, kedua mempelai, dan anggota keluarga inti. Perjamuan biasanya diadakan sebelum resepsi. Mereka akan makan bersama di meja bundar, di mana akan disajikan 10 jenis hidangan yang terdiri dari babi, ayam, sayur mayur, udang, dan mie putih. Pengantin pria akan memberikan makanan kepada orang tua mempelai wanita, begitu juga sebaliknya. Ini adalah tanda penghormatan terhadap orang mertua mereka. Tahap selanjutnya yaitu resepsi pernikahan. Resepsi biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Resepsi pernikahan saat ini jauh lebih modern karena kebanyakan pengantin lebih memilih restoran daripada rumah. Selain lebih praktis, mengadakan resepsi di restoran terkesan lebih mewah dan menunjukkan status sosial yang tinggi. Semakin banyak makanan yang disajikan pada acara tersebut, maka semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Tamu undangan yang datang ke resepsi harus mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau, sekaligus mengisi buku tamu. Setelah itu, upacara pemotongan kue pengantin. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelemparan bunga pengantin yang akan memberikan hadiah kepada orang yang akan mendapatkan buket bunga pengantin. Acara terakhir biasanya berfoto bersama dengan tamu undangan dan keluarga besar. Setelah resepsi selesai, pengantin baru masih harus melaksanakan beberapa ritual atau tradisi penting. Pada pagi hari pertama setelah pernikahan dan resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom berisi air bersih serta sabut tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom berisi air tersebut nantinya akan digunakan pengantin untuk membasuh muka dan kaki mertuanya. Kegiatan ini disebut Soi Mincuy. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Dan artinya mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencintai dan merawat orang tua suaminya. Pada hari ketiga setelah pernikahan, lampu minyak atau lampion yang dinyalakan secara berurutan juga dimatikan. Anggur atau pisang yang dibawa setelah Kangteh di rumah mempelai wanita diperkirakan akan habis, sehingga tradisi Soi Mincuy juga tidak akan dipraktikkan lagi. Acara selanjutnya adalah Teng Sajin atau kepulangan pada hari ketiga ke rumah orang tua mempelai wanita, atau juga dikenal sebagai Samnyet. Dalam acara ini juga akan diadakan acara makan keluarga di rumah pengantin wanita yang biasanya dilakukan pada pagi hingga menjelang sore hari. Calon mempelai wanita diharapkan bisa melepaskan kerinduannya terhadap keluarganya, dan pihak keluarga wanita biasanya akan meminta kabar dari mempelai wanita tentang kehidupan awal pernikahannya. Orang tua pengantin wanita biasanya juga akan memberikan nasihat pernikahan kepada putri mereka. Setelah itu, pengantin baru akan pulang dan seluruh rangkaian acara pernikahan ini telah selesai. Ada hal unik di mana pengantin baru dilarang menghadiri undangan pernikahan orang lain sebelum hari pernikahannya yang ke-100. Hal itu dikarenakan adanya keyakinan
bahwa aura pengantin baru dapat membawa sial atau kesialan bagi calon pengantin lain. Nah, jadi itu semua adalah proses pernikahan etnis Tionghoa. Sangat menarik, bukan? Prosesi pernikahan ini pun sangat panjang sekali, sebagaimana adat pernikahan suku lainnya. Selain itu, adat dalam pernikahan Tionghoa ini sangatlah unik dan memiliki kearifan sejarah yang kaya akan makna. Etnis Tionghoa ini sendiri pun juga merupakan salah satu suku yang sudah ada semenjak Indonesia merdeka, sehingga budaya dan tradisi mereka juga merupakan budaya dan tradisi Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus bisa mengenalkan adat dan budaya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan adat, suku, budaya, dan tidak hanya memperkenalkannya kepada daerah lain saja, tetapi kita juga dapat memperkenalkan budaya ini keluar daerah Indonesia. Sekian pembahasan saya mengenai pernikahan adat Tionghoa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.